C21. Nama, kisah romantisku di kota penulis, Xing Huo. Plus matikan mengatur ulang. Liu Fangfang, yang telah berganti pakaian olahraga, sangat Pakaian olahraga yang ketat menggambarkan tubuhnya yang tanpa celah, apalagi saat dia melompat-lompat sambil mendengarkan perintah di televisi, membuatku sangat marah. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku meletakkan sarapan yang dibeli khusus di atas meja dan menutupi celanaku saat aku berjalan menuju kamar mandi. Liu Fangfang mengeluarkan suara tawa, puci. Hao kecil, jangan terburu-buru pergi. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Tampaknya sengaja memikatku, suaranya masuk jauh ke dalam tulangnya. Jika saya tidak tinggal bersamanya terlalu lama dan memahami latar belakangnya, saya akan curiga bahwa dia adalah rubah ekor 9 legendaris yang merayu semua makhluk hidup. Pada saat kritis ini, karena diejek oleh Liu Fangfang, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dengan wajah merah dan leher tebal, dan berkata dengan suara rendah, "Ada apa, Sister Fang?" "Hehe, Hao kecil, kenapa wajahmu begitu bengkok? Kamu tidak terlihat terlalu baik. Apakah kamu tidak tidur nyenyak tadi malam? Kemarilah dan biarkan kakak perempuanku melihatnya." Petik 2. Liu Fangfang berpura-pura khawatir dan bertanya padaku untuk mendekat sambil memasang postur menawan dan menggoda. Aku sangat marah sampai gigiku gatal. Selain itu, meskipun aku menutup mulutku, tidak bisakah kamu melihat seberapa tinggi dan besar tenda ini? Setelah ragu-ragu sejenak, aku mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela gigiku dengan susah payah. "Tidak, aku baik-baik saja. Saudari Fang, lanjutkan. Aku harus pergi ke kamar kecil dulu." Saat dia hendak berbalik, dia dihentikan oleh Liu Fangfang. "Tunggu, Hao kecil, apa yang kamu pikirkan?" "Kak serius, memang ada rahasia di sini yang perlu kuberitahukan padamu." Aku menoleh untuk melihat Liu Fangfang dengan ragu-ragu. Melihat ekspresinya tidak terlihat palsu, aku kemudian menekuk kakiku dan berjalan ke sofa. Setelah duduk, aku menggunakan ujung pakaianku untuk menutupi area sensitifku, dan bertanya, "Ada apa, Saudari Fang?" Liu Fangfang melirik ke tempat yang sengaja saya tutupi, dan kedua matanya berbinar-binar karena tawa. "Sebenarnya, bukan hanya karena saya dapat memperoleh uang maka saya ingin Anda bergabung urusan ini." Saat dia mengatakan itu, tatapan memikat Liu Fangfang mulai menyapuku. Ditatap olehnya sampai aku merasa sangat tidak nyaman, aku terbatuk-batuk. Baru kemudian rasa berduri di punggungku menghilang. "Kenapa begitu?" Petik 2. Karena kamu memiliki sesuatu yang lebih kuat dari kebanyakan orang. Tentu saja, mengikuti kata-kata Liu Fangfang, tatapannya perlahan berhenti di bagian bawah tubuhku. Tidak peduli seberapa tebal kulitku, aku tidak tahan lagi. "Apa maksudmu?" Saya mencoba yang terbaik untuk tidak melihat Liu Fangfang, karena saya hanya bisa berpura-pura tidak melihat tatapannya. Liu Fangfang bertanya, "Apa maksudmu dengan Hao kecil? Keok, keok, dan kamu masih berdandan denganku." Penghinaan yang kurasakan mendengar kata-katanya seperti pecahan kaca. Itu meledak dalam sekejap, dan dengan suara, "Peng," itu pecah di lantai. Aku tidak tahu, karena aku sudah terlihat jelas olehnya, aku tidak peduli lagi. Saya berdiri dengan anggun, lalu berjalan ke kamar mandi di depan Liu Fangfang, yang tertawa tanpa henti. Ketika sensasi terbakar sudah sedikit memudar, saya keluar dari kamar mandi dan melihat Liu Fangfang telah berganti pakaian kasual seperti biasanya. Dia sedang duduk di meja dan makan sarapan dengan santai. Saya terdiam. Jika aku tidak memanggilnya Kakak Fang, aku akan membuatnya menyesal telah menggodaku hari ini. Setelah sarapan, Liu Fangfang mengajak saya keluar untuk membeli 2 set pakaian. Dia bilang kaos dan jeans asliku tidak bisa dipakai di clubhouse, jadi akan dipandang rendah oleh orang lain. Saya tidak bisa membantahnya, karena itu benar. Bagi para wanita yang bisa bertemu dengan puluhan ribu atau bahkan puluhan ribu orang, mengenakan kaos dan jeans seharga beberapa puluh ribu yuan sungguh sulit untuk menarik perhatian mereka. Mereka mungkin memandangku dengan jijik saat aku bertemu mereka dan menyuruhku nyah, apalagi menghubungi mereka. Liu Fangfang membawakan saya untuk membeli 2 set jas, keduanya memiliki warna yang tidak normal. Menggunakan kata-kata di internet, yang satu memiliki kulit melon berwarna merah anggur, dan yang lainnya memiliki warna merah jambu centil. Awalnya, saya ingin menolak kedua warna ini dari lubuk hati saya, tetapi siapa sangka setelah berdandan, Liu Fangfang dengan senang hati akan mengatakan bahwa itu cocok untuk saya,
dan akan malu dengan cahaya yang bersinar dari mata penjaga toko, dan tidak punya pilihan selain setuju untuk membelinya. Sesampainya di konter kasir, antriannya panjang. Liu Fangfang berbisik padaku, kenapa kita tidak pergi saja? Aku kaget, dan hendak menolaknya, tapi bahkan sebelum aku sempat bereaksi, Liu Fangfang sudah menyeretku keluar dari meja kasir. Dia bilang begitu akan membelikan pakaian untuk saya, tetapi Liu Fangfang diam-diam telah pergi untuk melunasi tagihan pada suatu waktu. Setelah makan siang di rumah sekitar jam 3, Liu Fangfang memberitahu saya bahwa industri kami memiliki jam 3 untuk makan siang, jam 9 untuk makan malam, dan jam 10 untuk clubhouse pada sore hari. Liu Fangfang menyuruh saya untuk terus melihat merek fashion dan kosmetik di rumah. Jika saya tidak membayar kembali uang itu dalam waktu 10 tahun, rumah itu akan diubah menjadi pengadilan. Jika tiba waktunya untuk dilelang, rumah itu akan ditandatangani oleh Bank Rakyat Tiongkok cabang distrik kami dan pengadilan. Stempel merah cerah memberitahu saya bahwa semua ini benar. Ketika saya melihat pesan ini, saya berlari keluar kamar dan berdiri di halaman rumah Liu Fangfang. Dari jauh aku melihat ke arah rumahku. Aku menghela nafas dan menyalakan sebatang rokok. Setelah makan malam jam 9 malam, Liu Fangfang mengantarku ke Night Fragrance dengan Cece yang seksi dan cantik itu. Nightingale terletak di zona pengembangan 3 cincin kota kami. Meski disebut zona pengembangan, namun perkembangan kawasan ini tidak kalah dengan kawasan lainnya. Saat kakiku menyentuh tanah, yang bisa kulihat hanyalah jalan neon yang dipenuhi lampu. Para remaja putri di jalan semuanya mengenakan hot pants dan kemeja yang sangat pendek, dan kaki putih mereka menjuntai di depan mata saya. Aku melihat nama jalan itu. Bunga Tul. Hao kecil, apa yang kamu lihat? Cepat ikut aku. Melihat tatapan kosongku, Liu Fangfang mau tidak mau mencubit lenganku untuk mengingatkanku. Hei, sakit, saudari Fang, sakit. Kali ini, Liu Fangfang tampak cemburu dan tidak menunjukkan belas kasihan, membuatku menjerit kesakitan. Petik 2. Hao kecil, berhenti berteriak. Bagaimana kelihatannya? Jangan katakan apapun, ikutlah denganku. Liu Fangfang mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Oke. Ayo pergi. Saya terbatuk-batuk, dan tidak berbicara lagi, membiarkan Liu Fangfang memegangi saya sesuka hatinya. Di sini, ini tempatnya. Liu Fangfang mengingatkan saya sekali lagi. Melihat aura pembunuh yang tersembunyi di antara alisnya, saya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Saya mendongak dan melihat bahwa penampilan klub itu sendiri memberikan suasana misterius, tanda dengan tulisan, Night Fragrance, tertulis di atasnya. Di sampingnya ada garis kecil kata-kata, The Imperial Entertainment Club. Di bawah tanda itu ada 2 pilar marmer yang hampir sebesar lengan 2 orang. Mereka terlihat sangat indah di bawah. Lampu-lampu jalan tulip. Selanjutnya, 9 langkah ke atas, ada sebuah aula luas, dengan lampu panggung di bagian atas, bergoyang di aula. Di pintu masuk berdiri 2 pria muda seusiaku. Mereka berdua mengenakan jas kecil dengan celana pendek dengan senyum di wajah mereka. Mereka tampak bersemangat. Jadi ini wewangian malam. Aku bertanya sambil menelan ludah. Ini wewangian malam. Aku sudah memikirkan seperti apa rupa Yelai Siang berkali-kali sebelumnya. Aku tidak menyangka ketika aku benar-benar berdiri di depan clubhouse kelas atas ini, aku menyadari bahwa meskipun aku telah melakukan persiapan baru, aku masih meremehkannya. Mau tak mau aku melihat ke arah Liu Fangfang, yang ada di sampingku. Dia memasang ekspresi yang tidak kuduga, dan menjelaskan, ini Night Fragrance. Sudah kubilang sebelumnya bahwa ini adalah clubhouse kelas atas. Bahkan jika bagian dalamnya kurang, paling tidak, Anda harus melakukan yang terbaik agar pelanggan yang datang untuk mengkonsumsi tidak merasa bahwa spesifikasinya tidak mencukupi. Liu Fangfang memegang tangan saya dan berjalan ke aula, penjaga pintu di keduanya sisinya dengan hormat mengangguk, dan berkata serempak, Halo, Manajer Su. Petik 2. Liu Fangfang sedikit menganggukkan kepalanya, senyuman tipis muncul secara alami di wajahnya. Tapi bagiku, mungkin suasana hatinya saat ini tidak terlalu baik. Senyuman ini, kemungkinan besar hanya senyuman profesional. Selain itu, apa yang kupikirkan adalah bahwa identitas Liu Fangfang mungkin tidak sesederhana yang kukira. Jika dia benar-benar gadis normal yang tinggal di sebelah, akankah orang tuaku benar-benar meninggalkanku dalam perawatannya begitu dengan mudah? Meski begitu, di mata semua orang, aku hanyalah orang bodoh yang meneteskan air liur sambil melihat ke toilet.
Dan jika dia benar-benar gadis biasa, lalu bagaimana dia bisa mengendalikan wewangian malam yang menakjubkan selangkah demi selangkah? Membawa keraguan, saya mengikuti Liu Fangfang melewati aula besar. Sepanjang jalan, semua pria dan wanita berpakaian putih berhenti dan menyapa Liu Fangfang. Saat ini, saya masih memegang tangannya. Saat aku menyadari tatapan penuh hormat dan keheranan dari orang-orang itu, perasaan tidak nyaman tiba-tiba muncul di hatiku. Seolah-olah aku punya naluri, mau tak mau aku menarik lenganku. Indra Liu Fangfang cukup tajam untuk mendeteksi perubahanku, dan sambil menoleh, dia menatapku dengan mata yang jauh lebih dingin dari sebelumnya dan berkata, "Pegang aku." Meskipun nadanya biasa saja, nadanya dipenuhi dengan keengganan untuk ditolak. Saya terintimidasi oleh perubahan auranya yang tiba-tiba, jadi saya tidak berani mengatakan apapun dan hanya mengikuti di belakangnya dalam diam. Berjalan ke tempat yang mirip dengan ruang istirahat, Liu Fangfang melepaskan lenganku dan berkata, "Masuk." Aku masuk tanpa suara. Ada 3 pemuda berpakaian formal, sama seperti saya, duduk miring di dalam. Mereka semua memakai riasan, eyeshadow, eyeliner, dan riasan alas bedak seperti wanita lain yang pernah saya lihat. Mereka memakai berbagai macam parfum dan sepatu mereka berwarna hitam mengkilat. Mereka sedang mengobrol, dan ketika mereka melihat Liu Fangfang dan saya masuk, mereka bertiga pertama-tama menatap saya dengan kaget, lalu berdiri, dan membungkuk di belakang saya, ke arah Liu Fangfang, "Selamat pagi, Manajer Su." Melihat mereka begitu hormat, saya semakin penasaran dengan latar belakang Liu Fangfang. Liu Fangfang mengangguk acuh tak acuh, dan berkata kepada mereka bertiga, "Ini Hao kecil. Dia akan bekerja di sini mulai sekarang. Nama panggungnya adalah Zilu. Saudari Fang, aku tertegun sejenak, dan kemudian saya langsung menyadari mengapa saya, Liu Fangfang, sebenarnya mengganti nama saya. Pada saat yang sama, saya memperhatikan tatapan heran dari 3 orang ketika mereka mendengar nama panggung saya. Tetapi ketika saya hendak selesai berbicara, saya disela oleh tatapan dingin dari Liu Fangfang. Tanpa melihat ke arahku, Liu Fangfang menunjuk mereka bertiga dan berkata, "Mereka adalah Xiao Xin, Gu Panpan dan Mei Yu. Di masa depan, kalian bertiga sebaiknya menjaga Zilu." Mereka bertiga buru-buru mengangguk dengan hormat, dan memanggilku, "Saudara Zilu." Saat ini, saya tidak mengerti apa arti nama panggung ini, juga tidak ada gunanya bagi saya. Tapi ketika aku memikirkannya kembali di masa depan, jika bukan karena Liu Fangfang yang secara paksa memberiku nama panggung ini, mungkin aku akan terjebak pada nama itu selama sisa hidupku. "Ayo pergi." Sejak Liu Fangfang memasuki Night Fragrance, sepertinya dia tiba-tiba mengubah jiwanya, memberiku perasaan yang benar-benar asing. Saya dibawa ke ruangan lain oleh Liu Fangfang seperti boneka. Hanya ada kami berdua di ruangan itu. Liu Fangfang menemukan kursi dan duduk, melihat saya berdiri di tempat yang sama dengan kepala menunduk. Liu Fangfang menunjuk ke kursi di seberangnya dan berkata, "Duduk, Hao kecil." Aku ragu-ragu sejenak sebelum aku duduk. Saya bertanya, "Saudari Fang, mengapa Anda mengganti nama saya?" Liu Fangfang tidak menjawabku, tetapi menggunakan kedua tangannya untuk menopang kepalanya, dan perlahan-lahan meremas pelipisnya dengan jari telunjuknya. Setelah beberapa saat, saya hampir tidak tahan dengan suasana tenang di ruangan itu, jadi Liu Fang perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Xiao Hao, setiap orang yang bekerja di sini memiliki nama panggung, dan nama panggung ini terutama untuk meninggalkan kesan mendalam, kesan pada pelanggan. Misalnya, saya seorang tamu. Bagiku, memanggilmu Tuan Muda Fusu jauh lebih mudah daripada memanggilmu Ergouzi. Dalam pekerjaan kita, ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Satu-satunya hal yang bisa dibantu oleh kakak perempuanmu adalah menaikkan levelmu sebanyak mungkin. Adapun hal-hal lainnya, Anda harus mempelajarinya secara perlahan." Liu Fangfang tiba-tiba menatapku dengan dingin, dan setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya aku menanyakan pertanyaan yang membuatku bingung. "Saudari Fang, kenapa kamu ada di rumah dan di malam hari?" Aku bahkan belum selesai berbicara, karena Liu Fangfang sudah menebak maksudku, dia tersenyum padaku. Liu Fangfang berkata, "Hao kecil, kakak hanyalah seorang wanita, dia adalah wanita yang sangat biasa. Di tempat seperti Night Fragrance, jika saya tidak menyamar seperti itu, saya pasti sudah dimakan sampai ke titik di mana saya tulang-tulangnya akan hilang. Coba pikirkan." Liu Fangfang tidak melanjutkan, dan malah berdiri untuk memberikan saya secangkir air.
Aku menghela nafas lega. Selama Liu Fangfang tidak berubah, itu berarti semuanya normal. Yang saya khawatirkan adalah, hari ini, Liu Fangfang ini adalah Liu Fangfang yang sebenarnya, dan semua yang dia lakukan di rumah sebelumnya, hanyalah berbohong kepada saya. Saat itu, semua orang mengira saya bodoh. Mungkinkah Liu Fangfang berpura-pura selama 7 atau 8 tahun hanya untuk menipu orang bodoh seperti saya? Memikirkan hal ini, bahkan aku tidak bisa menahan tawa. Melihat itu, Liu Fangfang tertawa, "Hao kecil, mulai sekarang, saat kita berada di Yelai Siang, namamu Silu. Kamu baru saja resmi memasuki Night Fragrance dan menjadi langkah pertama dalam hubungan masyarakat. Masih banyak hal yang harus kamu hadapi dan pelajari mulai sekarang." Banyak. Setelah penjelasan Liu Fangfang, hatiku tidak segugup sebelumnya. Ya, masih banyak lagi. Liu Fangfang melihat jarum jam yang melompat, misalnya, setelah ini, Anda akan tahu bahwa hubungan masyarakat juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Dan tujuan Anda adalah menjadi orang dengan level tertinggi. Setelah itu, Liu Fangfang mengajak saya mengunjungi beberapa tempat lain. Setiap kali saya melihat seseorang, Liu Fangfang akan memperkenalkan mereka kepada saya. Karena Owen baru saja tiba, jadi sikap saya terhadap semua orang masih dianggap rendah hati. Namun, setelah mendengar nama panggungku, aku bisa melihat keterkejutan yang jelas di wajah mereka. Saat masih bingung dengan arti di balik nama panggung tersebut, Night Fragrance perlahan membuka tabirnya. Ketika saya kembali ke aula utama, batu besar yang terangkat di hati saya telah jatuh ke tanah. Memang benar, seperti yang dikatakan Liu Fangfang, Night Fragrance Court tidak dipenuhi kotoran seperti yang kukira di awal. Nyatanya, yang terjadi justru berbanding terbalik dengan apa yang saya bayangkan. Tidak ada yang aneh di sini, seperti TKP di film dan drama TV, tidak ada satupun. Para wanita yang datang dari aula utama semuanya mengenakan pakaian mahal dan kalung perhiasan yang tidak dapat saya identifikasi. Meskipun terlihat sederhana, namun memberikan sedikit kesan elegan. Perasaan yang mereka berikan kepada saya di sini setidaknya berbeda dengan perasaan rumah bordil di zaman dahulu. Saya santai dan bertanya, "Saudari Fang, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Liu Fangfang membawa saya ke sudut yang bagus di lantai 2, dan berkata sambil melihat ke bawah, "Tidak perlu terburu-buru, klub hanya akan buka untuk bisnis pada jam 10, Anda harus melihat situasi keseluruhan terlebih dahulu, ini akan bermanfaat bagimu di masa depan." Saat dia mengatakan itu, Liu Fangfang menoleh untuk menatapku. Sebuah senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya yang sedingin salju. "Hao kecil, ini adalah hal-hal yang paling bisa dibantu oleh kakak. Di jalan ini, apakah itu naga atau serangga, itu semua tergantung padamu. Saya tahu, Sister Fang, Anda telah memberi saya cukup banyak bantuan. Jika bukan karena Anda, saya mungkin akan keluar menyaksikan matahari mengantarkan makanan." Saya tidak bisa menahan tawa. "Baiklah, aku masih ada urusan, jadi aku berangkat dulu. Kamu sebaiknya tetap di sini dengan baik. Mulai sekarang, semua yang terjadi akan menjadi bentuk latihanmu. Apapun yang terjadi, jangan berkecil hati. Ingat apa yang saya katakan kepada Anda." Petik 2. Liu Fangfang menatapku dalam-dalam sebelum mengulurkan tangan untuk membelai pipiku. Lalu, dia berjalan menuju sudut lantai 2 dengan tangga tinggi yang Saya masih memikirkan apa yang dikatakan Liu Fangfang kepada saya sebelumnya. Perlahan, seorang wanita yang mengenakan celana ketat hitam masuk dari luar Night Fragrance Sect. Sosoknya sangat panas, dan riasannya sangat tebal sehingga Anda tidak bisa melihat wajah aslinya. Wanita itu pertama-tama melihat sekeliling sebelum bertanya kepada meja depan, "Di mana Meiyu?" Seorang pramusaji berseragam putih berjalan mendekat dan berkata, "Saudari Zhang, Meiyu baru saja tiba. Dia seharusnya masih beristirahat di belakang, haruskah aku memberitahumu?" Wanita bernama Suster Zhang menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kirim Meiyu langsung ke kamarku nanti, ada yang ingin aku bicarakan dengannya." Mengatakan demikian, Saudari Zhang langsung naik ke atas. Ketika dia sampai di lantai 2, dia dengan sengaja melirik ke arahku, tapi hanya menatapku sekilas. Jika saya ingat dengan benar, lantai pertama dan kedua clubhouse pada dasarnya adalah kamar pribadi, kecuali dapur. Perabotan di lantai 1 lebih sederhana, perabotannya lebih sederhana, dan harganya lebih murah. Sebelumnya, Liu Fangfang membawa saya ke sebuah ruangan yang tidak ada seorang pun di dalamnya. Ada jendela tinggi,
lampu gantung hangat, sofa, meja, dan kursi bergaya Eropa. Dan ruangan seperti itu biasanya digunakan untuk wanita yang sudah terbiasa dengan kita semua, artinya, yang memiliki separuh lainnya sendiri. Misalnya, wanita bernama saudari Zhang tadi, sering menjadi pelanggan humas pria bernama Mei Yu yang pernah dibawakan Liu Fangfang untuk saya temui sebelumnya. Saat aku sedang memikirkannya, tiba-tiba aku mendengar langkah kaki ringan datang dari samping. Saya menoleh untuk melihat dan melihat bahwa itu adalah Xiao Xin dalam hubungan masyarakat. Nah, kakak Zilu. Xiao Xin tersenyum padaku, lalu berjalan untuk berdiri di sampingku, bersandar di pegangan tangga seperti aku. Apa kakak Zilu? Panggil saja aku Zilu. Xiao Xin sedikit terkejut. Dia menatapku dengan hati-hati beberapa kali, dan berkata seolah-olah dia sedang menghela nafas dengan emosi. Bocah, Zilu, kamu benar-benar sangat mirip dengannya. Petik 2. Dia, Xiao Xin menatapku, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Meskipun aku tahu bahwa pikirannya tidak tertuju padaku, tetapi ditatap oleh pria cantik seperti itu, aku masih merasa ketakutan. Aku segera pindah ke, oh iya, Xiao Xin, kenapa kamu mencariku? Setelah beberapa lama, Xiao Xin berdiri di sampingku, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan diam-diam melihat ke bawah bersamaku. Jika aku tidak tahu kalau dia adalah seorang petugas humas laki-laki, saya akan meragukan orientasi seksualnya, jadi saya mencari alasan untuk bertanya. Ah, Xiao Xin linglung, melihat ini, dia menjawab, tidak ada, saya hanya ingin melihat siapa Zilu yang baru adalah. Kami tidak berani menanyakan kapan manajer Su ada di sini, tetapi sekarang kami melihat Anda sendirian di sini, kami ingin datang dan menanyakannya. Petik 2. Aku tidak bisa menahan tawa. Karakter Xiao Xin sangat lugas, dan berkata, kalau begitu, bisakah kamu mengetahui siapa aku sekarang? Xiao Xin tertawa, tidak, jika Zilu di clubhouse kita dapat dilihat dengan mudah, He tidak akan dihargai begitu tinggi oleh manajer Su. Apakah Anda menganggap dia begitu tinggi? Secara naluriah saya merasa bahwa sikap Liu Fangfang terhadap saya sebelumnya terlalu baik, selama siapapun yang berstatus kecil di clubhouse, tidak peduli identitas apa yang mereka miliki, dia akan memperkenalkan saya dan bahkan menyebutkan nama panggung saya, sementara orang-orang itu adalah tak hanya kaget, mereka juga sangat iri dengan nama panggungku, Zilu. Saya mungkin tidak dapat mengetahui apakah itu hanya satu atau dua, tapi setelah mengalami begitu banyak pasang mata, rasanya seperti busur refleks. Hampir dalam sekejap, aku tahu bahwa orang lain sedang menatapku dengan warna mata seperti itu. Benar, itu penting. Xiao Xin menganggukkan kepalanya, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi di clubhouse kami, setiap tahun, banyak orang datang dengan impian menjadi humas pria papan atas, dan banyak yang kecewa atau menyesal. Tapi tidak peduli siapa itu, mereka tidak meminta manajer Su untuk menemani mereka secara pribadi, dan mereka juga tidak memberitahu semua orang di clubhouse dengan keras. Xiao Xin kemudian menunjuk ke bawah dengan mulutnya, apakah kamu tidak menyadarinya? Semua orang melihatmu dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Petik 2. Aku menutupi keterkejutanku sambil membuat ekspresiku terlihat santai dan natural. Hanya berdasarkan poin ini, aku sudah merasa menggoda. Manajer Su sangat menghargaiku. Petik 2. Tentu saja tidak. Xiao Xin tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Mari kita semua memahami bahwa alasan mengapa manajer Su sangat menghargaimu adalah karena nama panggungmu. Nama panggungnya, maksudmu, Zilu. Aku bertanya sambil mengerutkan kening. Pada saat yang sama, aku mencari informasi apapun yang bisa kutemukan tentang nama itu di benakku, tapi itu mungkin ada hubungannya dengan kurangnya pengetahuanku. Aku tidak punya kesan tentang nama itu. Zilu pernah menjadi salah satu dari 72 orang teratas di Kong Sekte. Dia, setia dan setia. Xiao Xin menatapku, dan melanjutkan, namun, aku di sini bukan untuk menceritakan sebuah kisah padamu. Aku hanya ingin beritahu kamu asal-usul nama ini. Dan nama ini sangat terkenal di Night Fragrance kita, dan bahkan di kalangan humas seluruh kota. Terkenal, tapi aku belum melakukan apapun. Aku merasa seolah-olah aku telah melepaskan sesuatu tanpa disadari di tengah percakapan. Jika tidak, saya akan mampu memahami poin penting ini. Xiao Xin tertawa, Zilu sebenarnya bukan hanya nama panggung orang tertentu, tapi nama panggung yang hanya bisa digunakan oleh kami, Night Fragrance. Hanya PR tingkat tertinggi yang bisa mendapatkan nama panggung ini.
Zilu yang terakhir bergabung dengan Clubhouse ketika Ye Laixiang didirikan. 3 tahun kemudian, dia memiliki sikap menunggang kuda di dalam debu, yang membuat semua orang di Clubhouse tunduk padanya, itulah sebabnya dia memiliki nama ini. Petik 2. Lalu, aku merasa inti masalahnya akan segera muncul, kenapa wajah orang-orang itu berubah begitu cepat ketika mendengar nama panggungku adalah Zilu. Oh, benar, kamu seharusnya menjadi pemula di bidang kami. Tepat ketika aku sangat ingin mengetahui berita selanjutnya, Xiao Xin tiba-tiba mengubah topik dan bertanya padaku. Ya kenapa, saya harus tenang dan mengangguk ya. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda akal sehat. Dalam pekerjaan kita semua menyebut diri kita seniman. Jangan kaget ketika Anda mendengar orang lain menyebut diri mereka seniman. Xiao Xin terkikik sambil menatapku, saat aku memberitahumu nama-nama artis papan atas, aku perhatikan kamu sedikit penasaran, jadi aku menjelaskannya kepadamu. Jangan terlalu memikirkannya, Kakak Zilu. Petik 2. Tentu, lanjutkan. Saya sangat penasaran dengan pemilik nama, Zilu, sebelumnya. Saya sangat penasaran dengan apa yang terjadi setelahnya sehingga Ye Laixiang pada dasarnya tidak memiliki orang seperti dia lagi. Kalau tidak, Liu Fangfang tidak akan memberikan nama sepenting itu kepadaku. Xiao Xin tanpa tergesa-gesa melambai kepada para pelayan di bawah. Hei, volume kecil, tolong minum 2 gelas lemon. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dan tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa lama, dia berkata, sudah 10 tahun sejak penciptaan Night Fragrance. 10 tahun, saya sedikit bingung dengan ocehan Xiao Xin. Pada saat ini, pelayan bernama Small Volume datang dengan nampan berisi 2 gelas limun di atasnya. Volume kecil memutar matanya ke arah Xiao Xin, lalu memberikan air itu kepada kami, dan berkata, Xiao Xin, cepat atau lambat kamu akan sangat malas untuk mati. Setelah mengatakan itu, dia mengukurku sekali lagi dan bertanya, kamu adalah saudara Zilu. Aku menundukkan kepalaku untuk melihat pakaianku. Terlepas dari kenyataan bahwa warnaku agak terlalu mencolok, sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Saya berkata, itu benar. Itu palsu. Volume kecil tertawa karena terkejut, dan mengulurkan tangan ke arahku, dan berkata dengan manis, halo, saudara Zilu. Namaku Volume Kecil, tolong jaga aku di masa depan. Berjabat tangan dengan volume kecil, aku merasa sangat tak berdaya. Aku hanya pendatang baru, aku masih membutuhkan perhatianmu, tapi pada akhirnya, mereka datang satu demi satu untuk mencariku. Setelah Xiao Rong pergi, Xiao Xin menyesap limun dan melanjutkan, seperti yang aku katakan sebelumnya, Zilu menghargai persahabatan dalam sejarah. Tentu saja, kenyataannya juga sama. Setahun setelah artis top pertama menjadi putranya, Ye Laixiang berada dalam bahaya. Dia menggunakan semua sumber dayanya untuk melindunginya, tapi dia menipu dirinya sendiri untuk melakukannya. Meskipun nadanya sangat santai, aku bisa mendengar sedikit kesedihan dalam kata-kata Xiao Xin. Kamu sedang membicarakan tentang selebriti top pertama. Saya bertanya, benar, tempat pertama. Xiao Xin berkata sambil matanya menyala-nyala, tahukah kamu berapa banyak uang dan sumber daya yang diperoleh saudara Zilu untuk Ye Laixiang? Totalnya 10 juta. Ada juga banyak pejabat dari berbagai tingkatan. Saya yakin jika dia telah berhasil dan mundur, dia akan mengandalkan uang ini. Dia tidak hanya akan menjalani kehidupan tanpa rasa khawatir, tetapi bahkan anak-anaknya pun akan memiliki masa depan yang cerah. Namun, dia tetap memilih untuk menggunakan semua koneksi dan sumber dayanya untuk melindungi Night Wewangian. Dia adalah idolaku, sekaligus idola semua pendatang baru. Aku menganggukkan kepalaku. Mampu menghasilkan 10 juta untuk Nightingale pada saat itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa dengan menjual tubuhnya. Bahkan jika mereka memiliki 100 ginjal, mereka tetap tidak akan mampu menahan penyiksaan seperti itu. Lalu apa yang terjadi pada Ye Laixiang saat itu? Sebenarnya memaksanya mengorbankan semua koneksinya. Aku menanyakan pertanyaanku sendiri. Aku juga tidak yakin. Xiao Xin menggelengkan kepalanya, aku datang ke sini 3 tahun lalu. Aku tidak yakin apa yang terjadi saat itu, tapi aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa? Tanyaku, tiba-tiba bersemangat dengan rahasianya. Xiao Xin melihat ke kiri dan ke kanan, melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dia berkata dengan suara rendah, dikatakan bahwa setelah artis papan atas pertama, atau dengan kata lain, Zilu, menghilang,
manajer Su berubah menjadi sedingin es saat ini, negara. Sebelumnya, kudengar manajer Su selalu sangat lembut kepada orang lain. Kata Xiao Xin sambil mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya. Aku dengan curiga menatap Xiao Xin dan berkata, bukankah kamu baru saja tiba di Yelaixiang 3 tahun lalu? Bagaimana kamu tahu tentang semua ini? Xiao Xin menatapku dengan hati-hati, dan berkata, saat ini, aku sedikit curiga apakah kamu adalah Zilu yang dipilih manajer Su, atau apakah dia lupa arti khusus dari nama ini. Melihat ekspresiku yang tidak bagus, Xiao Xin segera mengubah kata-katanya, maksudku, saudara Zilu, kamu sangat bijaksana dan kuat, mengapa manajer Su tidak menemukanmu di sini lebih awal? Saya berkata tanpa berkata-kata, lanjutkan berbicara. Xiao Xin menegakkan ekspresinya, setelah Zilu pertama menghilang, Zilu kedua baru saja memasuki pengadilan wewangian malam. Saat itu, Yelaixiang belum memulihkan kekuatannya, tetapi artis papan atas kedua berhasil menggunakan kekuatannya sendiri untuk menarik seluruh clubhouse kembali dari tebing, dan bahkan naik ke level lain. 2 tahun kemudian, dia menjadi artis kedua yang memiliki nama Zilu. Setelah 2 tahun, perkembangan Night Fragrance seperti matahari di langit, hampir mencapai titik di mana ia melampaui klub-klub lainnya. Tak disangka, sama seperti selebriti papan atas sebelumnya, ia juga tiba-tiba menghilang pada saat ini, seolah-olah ia telah menghilang dari dunia tanpa jejak. Xiao Xin menghela nafas, mungkin memikirkan beberapa hal yang menyedihkan, dia menepuk sandaran tangan, dan mengeluarkan suara yang jelas. Mungkinkah itu dilakukan oleh saingan Night Fragrance? Saya bertanya. Xiao Xin menggelengkan kepalanya, saat itu, kami semua curiga ada klub lain, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, agar seseorang bisa menjadi artis papan atas, entah itu dari segi hubungan pribadi atau lainnya, dari aspek lain, itu bukanlah sesuatu yang berani dilakukan oleh seluruh guild. Selain itu, tidak peduli bagaimana kami mencarinya, kami tidak dapat menemukan alasan apapun, namun sebaliknya, hubungan antara klub-klub ini telah berubah menjadi sebuah bola, dan kami hanya bisa menerima kenyataan ini, fakta. Saudara Zilu, menurut penilaian saya, Anda mungkin berada dalam nasib buruk. Xiao Xin tiba-tiba terbangun dari kontemplasinya dan menatapku dengan batuk kering. Aku mengerutkan kening, merasakan firasat buruk. Apa maksudmu? Jangan cemas. Aku akan memberitahumu lebih banyak tentang apa yang terjadi setelah itu. Kamu tentu akan mengerti. Xiao Xin melihat keluar aula dan berkata, baiklah, silakan. Aku menyisir apa yang dikatakan Xiao Xin dalam pikiranku, dan semakin merasa bahwa nama panggung yang diberikan Liu Fangfang kepadaku dengan santai bukanlah nama biasa sama sekali. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Xiao Xin sebelumnya, saya memiliki gambaran kasar di hati saya. Saat itu, saya masih seorang pemula yang tidak tahu apa-apa, dan akan melakukan apapun dengan sangat hati-hati agar tidak menyinggung orang lain. Di masa depan, saya akan merasa malu, sampai suatu hari, ketika saya sedang duduk di ruang tunggu dan membaca majalah, artis papan atas saat itu, Zilu kedua, tiba-tiba berlari masuk, dan bertanya kepada saya, sepertinya sangat cemas, apakah saya punya korek api? Xiao Xin berkata sambil minum air. Setelah dia membasahi tenggorokannya, dia melanjutkan, orang-orang di industri ini tidak boleh memiliki kebiasaan buruk. Merokok, minum minuman keras, berjudi, sekali ditemukan, akan sangat mempengaruhi citra diri kita di tempat pelanggan. Bagaimana saya bisa mendapatkan korek api? Saya bilang tidak, dan kemudian artis papan atas mengatakan kepada saya bahwa di hadapan rawa yang penuh lumpur, saya tidak boleh berpikir untuk mengesampingkan peluang, tetapi harus memikirkan bagaimana memanfaatkan peluang tersebut sepenuhnya. Dengan itu, dia pergi. 1 tahun setelah itu, dia menghilang. Petik 2. Itu menggelikan. Dalam waktu 1 tahun, aku sebenarnya hanya melakukan satu percakapan dengan Zilu itu. Xiao Xin berkata sambil menatapku. Ketika aku merasakan ada sesuatu di wajahku, dia berhenti dan melihat ke langit-langit yang menyala terang, dan jelas, saat itu, saya tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi tak lama kemudian, saya mengerti. Jika saya tidak menolaknya dan memintanya menunggu, saya akan menemukan korek api dan memberikannya kepadanya. Aku mengangguk, merasakan tatapan Xiao Xin melewatiku dan ke wajahku, aku merasa merinding di seluruh tempat, aku tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah dan bertanya, Xiao Xin, untuk apa kamu melihatku? Apakah ada di sana sesuatu di wajahku? Xiao Xin tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak,
Aku hanya merasa kamu sangat mirip dengan Zilu kedua, yang juga merupakan Zilu sebelumnya. Aku terdiam dan tidak tahu bagaimana harus membalas. Setelah sekian lama, saya akhirnya berkata, pokoknya, jangan melihat saya seperti itu di masa depan. Ini sangat menakutkan. Aku bukan gay. Xiao Xin memutar matanya ke arahku, jika kamu bukan gay, kamu membuatku terdengar seperti aku gay. Oh benar, kamu baru saja mengatakan bahwa aku akan mendapat nasib buruk. Apa maksudmu? Aku terus bertanya, masih belum mengerti apa yang baru saja dia katakan. Jangan terburu-buru, aku belum selesai. Biarkan aku minum air dulu. Saat dia berbicara, Xiao Xin merasa seperti sedang mencicipi teh. Dia pertama-tama menyeka air lemon di cangkir di tepi mulutnya, menghasilkan suara ding-ding yang jelas. Kemudian, dia menyesapnya, dan menunjukkan ekspresi mabuk. Saya dengan sabar menunggu sambil mengeluarkan ponsel saya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sudah lebih dari setengah jam sejak Liu Fangfang membawaku ke Night Fragrance, dan pria serta wanita di aula semua datang mencariku. Ada banyak dari mereka, tapi saya tidak melihat ada orang yang mengenal mereka. Xiao Xin berkata, setahun setelah artis papan atas kedua menghilang, yang berarti ketika aku datang ke Night Fragrance. Artis papan atas ketiga datang ke Night Fragrance. Tunggu, saya berpikir sejenak dan bertanya dengan ragu, selebriti top ketiga. Lalu, dia baru berada di Night Fragrance selama 2 tahun, mungkinkah dia telah menghilang juga? Petik 2, artis papan atas ketiga mungkin tidak sebagus 2 artis pertama, tapi kemampuannya tidak diragukan lagi, karena hanya dalam waktu 2 tahun, dia telah meningkatkan pengaruh Ye Lai Xiang hingga setengahnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa di kota kami, jika Ye Lai Xiang ingin mengambil tindakan, yang lain mungkin tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Saya agak mengerti maksud Xiao Xin, saya menarik napas dalam-dalam dan bertanya, tingkat teratas ketiga artis belum menerima nama Zilu. Xiao Xin menatapku, lalu perlahan mengangguk, benar, dia sangat menginginkan nama ini. Ia berharap bisa menggunakan nama tersebut untuk membuktikan dirinya, sekaligus membuktikan dirinya lebih kuat dari 2 artis papan atas sebelumnya. Ketika dia datang ke Night Fragrance, kami semua berpikir bahwa nama itu cepat atau lambat akan menjadi miliknya, tapi siapa sangka. Ketika Xiao Xin berkata sampai di sini, dia segera menutup mulutnya. Saya berkata sambil tersenyum pahit, saya akhirnya mengerti mengapa manajer Su memperkenalkan saya kepada orang lain dengan cara yang begitu megah pada awalnya. Xiao Xin terkekeh 2 kali, lalu memberi isyarat agar aku melihat ke arah aula besar dan berkata dengan lembut, masih ada 1 menit lagi sebelum satu-satunya artis papan atas di seluruh clubhouse tiba. Sebelum dia mengenalmu, kamu bisa memahaminya. Menganggukkan kepalaku, barusan, penegasan Xiao Xin membuatku langsung mengerti apa yang dia maksud. Dia tidak hanya ingin melindungiku, tujuan terbesarnya adalah agar aku menantang artis papan atas di clubhouse dan mengunggulinya, hingga aku benar-benar mendapatkan nama Zilu. Memikirkannya, emosi aneh muncul di hatiku, tak perlu dikatakan lagi bahwa nama panggung Zilu sangat penting untuk keseluruhan Night Fragrance. Sebagai penanggung jawab klub, dia tidak akan pernah melupakannya, jadi satu-satunya kemungkinan adalah dia duduk di posisinya dengan keyakinan penuh. Bahkan jika dia diberi nama ini, dia tidak akan khawatir ada orang yang menyinggung perasaannya, jadi identitas seperti apa yang dimiliki Liu Fangfang. Aku mengusap pelipisku saat Xiao Xin berbisik di sampingku, dia di sini, apakah kamu melihat itu? Dialah yang mengenakan pakaian hitam dan masuk. Nama belakangnya adalah Zhuang, nama panggungnya adalah Yun Che, kami biasanya memanggilnya Zhuang Feiyun. Saya melihat ke bawah dari sandaran tangan di lantai 2 dan melihat seorang pria muda berusia akhir 20-an berjalan ke dalam clubhouse. Dia memiliki rambut pendek yang rapi dan dia tidak terlihat terlalu tampan, tapi penampilannya menyenangkan untuk dilihat. Dia juga memiliki senyuman tipis namun menyegarkan di wajahnya. Pakaian yang dia kenakan sangat enak, seolah-olah seseorang telah membuatkannya khusus untuknya. Saat Zhuang Feiyun memasuki pintu, murid perempuan itu memimpin jalan sambil membisikkan sesuatu ke telinganya. Zhuang Feiyun tertawa, baiklah, ketika saya pergi ke lantai 2, saya juga tidak akan melihatnya selama beberapa hari. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke atas. Karena sudut kameranya, kebetulan bertemu dengan mata saya. Zhuang Feiyun sangat percaya diri, meskipun tatapannya tidak terlalu tajam,
Tapi aku masih tidak bisa menahan tatapan lembut seperti pisau tumpul yang mengiris daging, saat es dan salju perlahan mencair. Zhuang Feiyun berjalan ke samping kami dan tersenyum padaku, "Kamu pasti Zilu, aku Feiyun, senang bertemu denganmu." Jantungku berdebar kencang karena aku merasa sangat gugup. Aku menjabat tangannya dan mengangguk. "Ini aku, Zhuang Feiyun." Tertawa tanpa mempedulikan bayangannya sama sekali, dan kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyusuri koridor di lantai 2 dan menghilang di depan kami, disertai dengan langkah kaki yang ringan. Setelah dia pergi, saya bertanya, "Xiao Xin, menurut saya dia tidak memiliki kepribadian pendendam. Mengapa Anda mengatakan saya dalam masalah?" Xiao Xin menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia memang termasuk tipe orang yang memperlakukan semua orang dengan sangat baik. Tapi di bidang artis, dia hanya punya satu tujuan, yaitu mendapatkan nama Zilu. "Katakan padaku, kamu adalah saat ini menjadi batu sandungan di hadapannya. Jika kamu adalah Zhuang Feiyun, apa yang akan kamu lakukan? Jika aku ingin menjadi Zilu, mau tak mau aku menyipitkan mataku. Tidak peduli siapa itu, mereka semua harus menghilang." "Xiao Xin, aku ingat saat itu, kamu mengatakan bahwa kamu memasuki wewangian malam selama 2 tahun, namun kamu masih artis tingkat terendah. Saya tidak punya cara untuk menghadapi Zhuang Feiyun, tapi saya percaya pada satu hal sejak awal, selalu ada jalan di depan kita, dan tentu saja, selalu ada jalan lurus di depan." "Benar, aku sudah tinggal di Night Fragrance selama 2 tahun, tapi aku masih artis tingkat terendah. Apa menurutmu aku malu dan tidak bisa berkata apa-apa?" Xiao Xin melirik ke arah kiri Zhuang Feiyun, dan bertanya padaku sambil tersenyum. Aku mengangguk, "Itulah yang kumaksud, tapi sekarang tidak lagi." Xiao Xin tertawa, "Ini bukan masalah besar. Mungkin orang-orang yang dibawakan manajer Su untuk kamu temui sebelumnya semuanya artis, tapi di lingkaran kami, tidak semua orang bisa dianggap artis, dan sebagian besar dari kami masih terjebak pada tahap di mana kita perlu menggunakan tubuh kita. Orang seperti mereka hanya bisa disebut PR." Saya berpikir sejenak sebelum mengerti. "Jadi begitu. Kupikir aku akan bisa menggunakan istilah artis begitu aku memasuki clubhouse." Xiao Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dalam bisnis ini, ada banyak orang yang masih berharap untuk bekerja keras dengan tubuh mereka, tetapi bagi kami sudah lama melewati tahap itu. Hanya artis seperti saya, yang berada di level paling bawah, dalam industri ini, dapat dianggap telah benar-benar melangkah ke bidang pekerjaan ini. Bagaimana dengan orang-orang humas pada umumnya? Mereka hanya bisa berharap ketika tiba waktunya untuk move on, untuk dilihat oleh wanita kaya, dan kemudian untuk bisa menjadi terkenal. Namun kenyataannya, semakin mereka memikirkannya, semakin kecil peluang yang ada. Sama seperti apa yang sudah kukatakan padamu sebelumnya, jika aku bertemu dengan Zilu kedua sebelumnya, dan dia meminta korek api padaku, dan jika aku keluar mencari korek api untuknya dan tidak secara langsung memberitahunya bahwa tidak ada korek api, saya mungkin tidak bisa membandingkannya sekarang, tapi saya tidak akan terlalu buruk." Xiao Xin berkata sambil meletakkan gelas limun di tangannya dan menggosok kedua tangannya, "Kami juga memiliki banyak hubungan masyarakat yang normal, tetapi berbicara tentang status, itu harus dianggap sebagai kelas terendah di seluruh Night Fragrance. Ini juga alasan mengapa manajer Su tidak mengajakmu berkeliling. Lagi pula, ada terlalu banyak orang. Jika kamu bertemu mereka satu persatu, kamu pasti tidak akan bisa sadar kembali." Saat Xiao Xin selesai berbicara, seorang pelayan datang ke sisinya dan berkata, "Saudara Xiao Xin, Saudari Wang sedang mencarimu." Petik 2. "Baiklah, saya mengerti. Aku akan segera ke sana." Xiao Xin merapikan pakaiannya dan berkata kepadaku, "Saudara Zilu, kamu seharusnya sangat bahagia, karena pada malam hari, hanya kamu yang tidak melalui tahap humas dan langsung menjadi artis. Kami tidak berani melakukannya. Pikirkan tentang pemikiran manajer Su, tetapi kami tahu itu pasti akan bermanfaat bagi Anda." Setelah menyapaku, aku menuntun pelayan itu ke sudut lantai 2. Saat itulah saya sadar mungkin saya salah paham bahwa hanya seniman yang boleh membawa orang naik ke lantai 2. Kamar-kamar di lantai 2 semuanya disiapkan untuk mereka. Sekarang pukul 10.30, dan dupa malam telah menjadi dupa malam yang sesungguhnya. Segala macam bau parfum yang kuat atau ringan memenuhi aula lantai pertama. Seorang wanita berjalan mendekat, membawa angin harum,
wanita lain menarik seorang pria di sampingnya saat mereka berjalan, dan aroma yang sama sekali berbeda langsung menghilangkan bau sebelumnya. Aku menuruni tangga menuju lantai 1. Liu Fangfang tidak memanggil siapapun untuk menemani saya, dia juga tidak meminta siapapun memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Volume kecil, seolah-olah secara naluriah mengetahui apa yang harus dilakukan, aku berjalan ke arah volume kecil yang berdiri di meja depan dan menyapanya. Saudara Zilu, mengapa kamu ada di sini? Aku tersenyum pahit, kamu boleh memanggilku Zilu, tapi kamu tidak perlu memanggilku kakak, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Volume kecil melihat ke lantai 2 seolah-olah dia mengingat limun yang dikirimkan kepada kami sebelum dia berlari untuk mengambil cangkir limun dan memegangnya dengan mantap di dalam. Tangannya, saya merasa apa yang akan saya katakan mungkin sedikit canggung, jadi saya mengubah cara bicara saya. Kamu seharusnya bisa tahu kalau aku orang baru. Volume kecil mendongak dan berpikir sejenak. Menurutku begitu, tapi apa hubungannya dengan itu, saudara Zilu? Volume kecil tidak bisa dianggap cantik, belum lagi fitur wajahnya yang indah dan kulitnya yang putih, tapi ketika dia mengenakan seragam putih ini, dia tampak lebih seperti wanita tetangga. Dan tindakannya barusan benar-benar tidak bisa dihentikan. Saya terbatuk-batuk. Pada akhirnya, aku masih menjilat wajahku dan berkata, volume kecil, seperti ini. Karena aku baru, aku tidak punya jumlah tamu tetap. Aku melihat volume kecil, berharap dia mengerti apa maksudku, tapi pada akhirnya aku kecewa. Otak gadis ini sepertinya agak lemah, bahkan setelah aku mengatakan semua itu, wajahnya masih terlihat tercengang. Saya melanjutkan, saya akan berada di ruang tunggu di sana. Jika ada tamu baru, atau jika tidak ada artis tetap, Anda dapat menghubungi saya. Setelah mengatakan itu, aku merasakan seluruh wajahku menjadi merah dan panas. Saya sangat malu sehingga saya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Keok. Kali ini, volume kecil akhirnya mengerti saat dia menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Melihat tawanya yang tak terkendali, mau tak mau aku merasakan garis hitam melayang di dahiku. Baiklah, saudara Zilu, saya akan membantu Anda mencatat. Jika ada pelanggan yang cocok, saya akan menjadi orang pertama yang memberi tahu Anda. Setelah volume kecil selesai berbicara, dia segera menjauh dariku. Aku menutupi kepalaku, tidak tahu bagaimana harus merespons. Setelah beberapa lama, saya hanya bisa berkata, baiklah, terima kasih volume kecil. Dia meninggalkan aula dan menyusuri koridor menuju ruang tunggu di lantai pertama. Tidak ada seorang pun di ruang tunggu saat ini, jadi saat saya masuk, saya bisa mencium aroma wangi. Seharusnya itu parfum milik Xiaoxin dan dua lainnya. Saya membuka jendela, dan angin dingin bertiup melalui ambang jendela. Aku menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan rona malu yang kurasakan di aula menghilang bersamaan dengan perasaan diawasi di punggungku. Aku menunggu sendirian di ruang tunggu, sedikit gugup memikirkan apa yang akan kuhadapi, dan pada saat yang sama sedikit takut. Di satu sisi, saya berharap volume kecil dapat mendatangkan tamu bagi saya. Di sisi lain, aku juga berharap volume kecil dapat memberitahuku bahwa tidak ada tamu yang cocok malam ini. Karena saya bosan dan khawatir menunggu, saya langsung mengangkat telepon saya dan mengirim pesan kepada Liu Fangfang, menanyakan apakah dia sedang memikirkan sesuatu. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan menemaniku dan berbicara sebentar, tetapi ketika kami mencapai jam 11, volume kecil tidak mengetuk pintu, dan Liu Fangfang juga tidak membalas pesanku. Aku berdiri dan meregangkan pinggangku. Aku berdiri di dekat pintu ruang tunggu dan melirik ke arah aula. Masih tidak ada gerakan. Saya hanya bisa duduk di kursi karena bosan. Dong. Saat saya ragu apakah saya harus mengirim pesan lagi kepada Liu Fangfang, ada ketukan di pintu. Hatiku menegang saat aku buru-buru berdiri untuk merapikan pakaianku. Meskipun aku tahu bahwa aku hanya akan menghadapi tamu, ini hanyalah pertama kalinya aku melakukan kontak dengan mereka melalui pintu. Hati saya tiba-tiba merasakan semacam perasaan buruk ketika seorang menantu perempuan bertemu dengan mertuanya. Saudara Zilu, bolehkah saya masuk? Saat ini, suara volume kecil datang dari luar pintu. Masuk. Aku berusaha menjaga suaraku setenang mungkin dan berpura-pura tenang sambil melihat ke pintu. Kaca, pintu ruang istirahat terbuka, dan di belakang volume kecil, ada seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Dia memakai riasan tipis,
dan alisnya yang bersulam tampak seperti berasal dari lukisan. Wanita itu mengenakan jubah merah tua yang memanjang dari leher sampai ke pusarnya, rompi kecil itu hampir tidak menutupi sebagian besar tubuhnya. Halo, Saudari Wen, ini Zilu, pendatang baru di Night Fragrance Court kami. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat mengobrol dengannya. Wajah volume kecil penuh dengan senyuman. Dia tidak lagi berpenampilan biasa-biasa saja saat bermain denganku. Volume kecil menutup pintu dan wanita itu dengan santai duduk dengan menyilangkan kaki di bawah gaun pendeknya. Kemudian, dia menyalakan sebatang rokok dan menarik napas dalam-dalam serta mengembuskan gumpalan asap tipis. Saya mengangguk, "Halo, Saudari Wen. Saya seorang pemula yang baru saja tiba di Night Fragrance hari ini, Zilu." Aku meletakkan tanganku di belakang punggungku dan berdiri agak jauh darinya, seperti seorang prajurit yang menunggu untuk diperiksa, tegang dan bersemangat, menunggu dia melihat ke arahku. Saat ruangan menjadi sunyi, Kakak Wen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Zilu, jangan terlalu serius, kakak tidak akan memakanmu." Dengan itu, Saudari Wen meletakkan rokoknya dan mengulurkan tangannya ke dadaku, mengelus dasiku. Di saat yang sama, dia menatapku dengan tatapan yang sangat genit. Aku menelan ludahku dan berkata, "Saudari Wen, apa yang sedang kamu coba lakukan?" Saudari Wen menutup mulutnya dan terkikik, "Adik laki-laki, kamu mengatakan bahwa kakak perempuan ingin menjadi apa?" Tidak diketahui apakah itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, tetapi ketika Saudari Wen berbicara, dia dengan lembut mengangkat salah satu miliknya, kakinya, dan menggerakkan jubah pendeknya ke atas dan ke bawah, memperlihatkan sejumlah besar kulit seputih salju. "Tunggu." Saya akhirnya tidak tahan lagi dan mundur setengah langkah, menjauh dari godaan Suster Wen. Suster Wen adalah kaget, ekspresinya sedikit jelek. Aku mengumpat dalam hati, dan langsung tertawa, "Kak Wen, maksudku adalah, parfum yang kamu pakai hari ini mungkin tidak terlalu cocok dengan temperamenmu." Alis mengerutkan kening Suster Wen perlahan-lahan santai, "Kalau begitu beritahu saya, parfum apa yang cocok untuk saya gunakan." Saya menghela nafas lega, berpikir bahwa pengetahuan yang diajarkan Liu Fangfang kepada saya dalam 2 hari terakhir ini akhirnya akan berguna. Mengendus dan berkata, "Saudari Wen, kalau saya tidak salah, Anda menggunakan parfum yang sangat klasik hari ini. Parfum ini sangat unik dan sangat kuat. Siapapun yang merasakannya untuk pertama kali akan langsung terpesona. Seharusnya, Channel 5, begitukah dengan Suster Wen?" Petik 2. Saya berpikir sejenak dan berkata dengan percaya diri. Benar saja, senyuman muncul di wajah Suster Wen. "Mengapa? Sejauh yang saya tahu, Channel 5 tidak hanya memiliki parfum angkuh jenis ini. Coba saya pikirkan, tarian bunga Gucci, racun ungu Dio, dan melati malam Polaroid adalah contoh parfum yang kuat. Bagaimana Anda membedakannya? Tahukah kamu, sebagai seorang wanita, kakak perempuan terkadang bisa saja salah jika kamu tidak serius." Petik 2. Aku tersenyum. Ini mungkin karena hidungku yang sensitif. Bau Channel nomor 5 sangat menyinggung, artinya baunya tidak akan terlihat terlalu lama, tapi seri Flower Dance. Kalau tidak salah, parfum ini akan muncul, bertahan sedikit lebih lama dari Channel nomor 5. Adapun 2 lainnya, dengan segala hormat, saya belum pernah menggunakannya, jadi saya tidak dapat memberikan penilaian yang akurat terhadapnya. Saudari Wen tertawa, "Jadi, kamu hanya bersikap pintar. Ayo, cari kamar dan ngobrol. Lain kali, saya harus memberi saran kepada manajer Su Anda, ruang istirahatnya terlalu dingin." Setelah mengatakan itu, Saudari Wen mengecilkan bahunya dan sambil berpikir, dia melepas jaketnya dan dengan lembut menepuk pundaknya. Saudari Wen tidak menolak, dan sebaliknya, membuka pintu dan membawaku keluar kamar. Melewati kamar di koridor yang ramai, Saudari Wen tampaknya lebih akrab dengan aroma malam daripada aku, dan dia berjalan menuju lantai 2. Aku sedikit tercengang, tetapi pada saat yang sama, aku terkejut. Namun, ketika aku berjalan ke atas, aku melihat sekilas volume kecil dari sudut mataku dan memperhatikan bahwa dia menatapku sambil bertingkah manis dan menjulurkan lidahnya. Tiba-tiba aku merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Lagi pula, Suster Wen juga tampaknya begitu, jadilah seorang wanita yang memiliki pemahaman mendalam tentang urusan dunia. Dia sepertinya bukan seseorang yang akan dikalahkan oleh beberapa kata-kata ringan dariku. Hanya sampai Suster Wen mengeluarkan kartu kamarnya sendiri barulah aku mengerti awalnya, ada tamu tetap,
meski tidak ditemani artis tetap, mereka tetap bisa memiliki kamar terpisah di lantai 2. Misalnya, pemilik kaki panjang saya sebelumnya, Sister Wen. Saudari Wen menggantungkan tasnya di rak dekat pintu dan dengan anggun mengganti sepasang sepatu sebelum menatapku dan berkata, "Silu, untuk apa kamu berdiri di sana? Ayo masuk, ini sepatumu," kata saudari Wen sambil dia melemparkan sepasang sandal ke depanku. Saya tersenyum dan berterima kasih padanya. Aku membungkuk untuk memakai sepatuku sebelum berjalan ke ruangan di sepanjang teras. Apa yang terlihat di mataku bukanlah warna merah jambu hangat yang kubayangkan, melainkan pola merah anggur yang dibuat oleh Suster Wen. Baik itu penataan meja teh di sofa atau pola di langit-langit, keduanya dipenuhi dengan pemandangan api yang dingin. Di tengah ruangan ada televisi kecil, tapi saya pernah melihatnya di internet sebelumnya. Itu diimpor, dan harga aslinya mendekati $100.000. Di atas TV ada lukisan dalam bingkai biru laut yang indah. Itu adalah lukisan terkenal, seorang wanita Eropa, bertelanjang dada, memegang toples, tapi saya lupa namanya. Melihat aku dalam keadaan linglung, saudari Wen tersenyum dan menuangkan secangkir air untukku. "Silu, cepat duduk." Saudari Wen duduk di sofa di samping dan menyilangkan kaki. Dari sudut pandangnya, dia melihat ke pegunungan yang memiliki dampak visual yang kuat. "Silu, kamu baru saja mengatakan bahwa parfumku tidak cocok, lalu menurutmu jenis apa yang harus aku gunakan?" Sambil mengatakan itu, Suster Wen mengeluarkan kotak riasan dari bawah meja teh di depanku. Dia dengan lembut membukanya di depanku, dan kotak itu terisi dengan semua jenis kosmetik. Parfum, lipstik adalah yang paling umum, tidak satupun dari mereka dapat dijelaskan dengan sekali pandang. TL, OMG 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 OMG. Biar aku lihat dulu, Kak Wen. Aku sedikit menenangkan diri dan sedikit mencondongkan tubuh ke arah kotak rias. Kak Wen, sebaliknya, tertawa puci, dan mendorong kotak rias ke arahku. Aku tersenyum padanya, tetapi Suster Wen melirik ke kotak rias yang diam-diam tergeletak di atas meja teh, menunjukkan bahwa aku harus memperhatikannya dengan baik. Aku mengambil beberapa botol parfum dan mempelajarinya di tanganku, mengingat majalah yang pernah kubaca dan instruksi yang kubaca di internet. Setelah memikirkannya, saya berkata, "Saudari Wen, maafkan saya karena berterus terang, tetapi menurut saya parfum yang Anda miliki di sini mungkin tidak cocok dengan temperamen Anda." Wajah saudari Wen tidak berubah sama sekali. Dia mengeluarkan sebungkus rokok wanita yang tidak dia ketahui entah dari mana dan menyalakannya. "Baiklah, kalau begitu beritahu aku parfum apa yang cocok untuk kakak ini." Aku terbatuk-batuk, "Kak Wen, menurutku, temperamenmu seharusnya seperti ombak yang bergelombang saat pertama kali bertemu seseorang, tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, kamu akan menyadari bahwa kamu ibarat anggrek di lembah yang dalam. Parfum Anda yang paling cocok harus bernuansa mantan penyerang, dengan ekor yang ringan." Saudari Wen tampaknya tertarik dan bertanya, "Ada apa?" "Jangan pedulikan saya hanya artis kecil, dan saya yakin saya tidak sepengetahuan Anda. Oleh karena itu, menurut pemahaman saya, Armani memiliki serangkaian jejak yang kuat dan tidak berminyak, serta tersembunyi dan tidak bersifat pribadi. Terutama hutan, menurutku, lebih cocok dengan temperamenmu." Saat aku memutar otak memikirkan kata sifat, aku berusaha menjaga wajahku tetap tersenyum. Setelah saudari Wen mendengar apa yang aku katakan, dia menganggukkan kepalanya berulang kali. Setelah aku selesai saat berbicara, dia tampak menjadi sedikit bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Seri cetakan Armani. Parfum apa ini?" "Uhuk-uhuk," saya berkata dengan canggung, "Saudari Wen, jika Anda punya cukup waktu malam ini, tidak ada salahnya mencarinya." Saudari Wen melambaikan tangannya karena bosan. "Aku terlalu malas untuk mencari, katakan saja padaku, berapa harga parfum itu. Juga, jangan gunakan nama itu di masa depan, aku tidak menyukainya." Aku menyentuh hidungku dan dengan malu-malu mengulurkan jari. 1.000, benar saja, ketika aku baru saja selesai berbicara, Suster Wen menggelengkan kepalanya, yang dibutuhkan saudari bukanlah parfum, tapi hati. Sebenarnya aku bilang 1.000 itu sudah banyak, tapi aku tidak menyangka di mata wanita kaya seperti mereka bahkan tidak mau repot-repot meliriknya. Ruangan menjadi hening sejenak, lalu Kakak Wen meneguk air dan terus bertanya padaku, "Silu,
lalu apa pendapatmu tentang lipstik kakak? Aku tersenyum. Saya pernah melihat di internet bahwa cara paling langsung bagi wanita untuk membandingkan kosmetik tidak hanya parfum, tapi juga lipstik. Ini bisa dianggap sebagai ujian terakhir antara aku dan saudari Wen. Jika saya bisa lulus tes ini, meskipun saya tidak memiliki nilai setinggi itu, selama saya memiliki kesan tentang dia di dalam hatinya, maka ini akan dianggap sebagai klien saya. Selama dia kembali di masa depan, setidaknya saya akan memiliki salinan daftar nama di hati saya. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, menurutku lipstik cukup cocok untukmu. Oh tidak, kamu, tapi menurutku kamu masih bisa memilih nomor warna yang sedikit lebih terang. Sister Wen yang seperti itu pasti akan lebih menawan. Awalnya, dia memikirkan banyak kata, namun, saat dia membuka mulutnya, kata-kata itu sama sekali tidak berguna. Dia hanya bisa mengucapkannya sekaligus. Saudari Wen mengeluarkan cermin riasnya, mengerucutkan bibirnya dan melihat, lalu berkata, beri saya contoh. Saya ragu-ragu sejenak dan berkata, nomor warna 335 seri channel bisa dianggap cocok, tapi yang lain. Berapa harganya? Saudari Wen menutup cermin rias dan menatapku dengan mata bunga persiknya saat dia berbicara. 500. Ketika aku mengucapkan kata-kata itu, aku jelas merasa seperti sedang duduk, tapi aku merasa sedikit tidak berdaya. Kosmetik ini sudah tidak terjangkau olehku, tetapi bagi wanita seperti saudari Wen, aku bahkan tidak punya hak untuk melihatnya. Benar saja, setelah saudari Wen mendengar ini, dia menutup bibirnya dan mulai terkikik. Zilu, kamu manis sekali. Tawa Suster Wen seperti bunga liar yang bergetar, ditambah dengan fakta bahwa pusarnya yang lucu melompat-lompat, dia terlihat semakin menawan, membuat orang ingin berubah menjadi serigala dan menelannya utuh. Aku terbatuk dan menunggu saudari Wen tertawa bagaikan sekuntum bunga sebelum berkata, saudari Wen, bolehkah aku bertanya padamu? Baru kemudian senyuman di wajah saudari Wen menghilang, dia meminum seteguk air dan berkata dengan serius, masalah apa? Katakan padaku, mengapa kamu datang ke clubhouse kami? Segera setelah saya mengatakannya, saya menyadari bahwa senyuman di wajah saudari Wen langsung menghilang. Saya mengutuk dalam hati dan begitu gembira hingga saya melupakannya. Yang perlu kita lakukan di bidang ini adalah menerapkan obat yang tepat, dan bagi orang seperti saya tidak melakukan apapun, tidak berkata apa-apa, dan menanyakan alasannya secara langsung. Bukan karena tidak ingin tahu, tapi karena pelanggan membutuhkan proses menemukan kebenaran secara bertahap melalui pemahaman satu sama lain, bukan seperti dokter. Ceritakan kepada saya tentang penyakit Anda, dan saya akan meresepkan obat untuk Anda. Awalnya, aku mengira saudari Wen akan marah, jadi aku menundukkan kepalaku dan bersiap menghadapi pertanyaan dan kemarahan saudari Wen kapan saja. Ketika aku mendongak, aku melihat saudari Wen sedang berbaring di sofa, memegang rokok yang tidak menyala di mulutnya. Dia menatap kosong ke langit-langit. Menurutmu berapa umurku? Saudari Wen menatap langit-langit untuk waktu yang lama, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga berbicara kepada saya. Setelah berhenti sejenak dan memastikan bahwa saudari Wen tidak punya hal lain untuk dikatakan, aku mengangkat kepalaku dengan lega. Saudari Wen, apakah kamu berumur 25 tahun ini? Kenyataannya, saudari Wen hanya terlihat berusia sekitar 27 atau 28 tahun, namun ketika berbicara tentang usia di depan seorang wanita, terutama ketika dia berusia 20-an atau awal 30-an, dia harus membuat kedua belah pihak bahagia. Dia harus memastikan bahwa orang yang dia nilai terlihat 3 atau 4 tahun lebih muda dari biasanya, agar tidak terlihat palsu, dan pada saat yang sama membuat pihak lain berpikir bahwa Anda sedang berinteraksi serius dengannya. Kak sudah berumur 31 tahun ini. Saudari Wen memejamkan mata dan tiba-tiba memeluk bahunya. Dia tampak agak kedinginan, jadi aku segera pergi ke rak dan meletakkan 2 mantel yang telah kuletakkan di atasnya pada Suster Wen. Saya duduk berhadapan dengan saudari Wen, dan dia sudah tinggi dan langsing. Melihat tatap mukanya, sosok cantiknya yang hendak muncul langsung terungkap. Sulit dipercaya wanita di depanku itu sudah berusia 30 tahun. Saya bertanya, saudari Wen, ada apa? Saudari Wen menggelengkan kepalanya, saya hanya sedikit lelah. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Saudari Wen, apakah Anda memikirkan sesuatu yang tidak menyenangkan? Kataku, merasa khawatir. Sebenarnya, saudari Wen adalah tamuku,
dan terlebih lagi pelanggan pertamaku sebagai seorang seniman. Jika dia marah karena malu dan langsung mengusirku, jangan menyebut nama Zilu, aku bahkan tidak akan berani memintanya, bahkan Ye Laixi yang mungkin tidak bisa terus tinggal di sini tanpa malu-malu. Saudari Wen memaksakan sebuah senyuman, ini tidak terlalu serius. Saya tahu bahwa Zilu sangat jujur pada dirinya sendiri dan berbeda dari artis lain yang saya temui di malam hari. Berbeda, saya sedikit terkejut, apa maksud Suster Wen dengan itu? Zilu, tadi, di ruang istirahat, volume kecil memberitahumu bahwa kamu adalah pendatang baru, dan aku tidak terlalu mempercayainya, terutama ketika aku mendengar evaluasi profesionalmu terhadap parfum dan lipstik. Namun, ketika kamu bertanya kepadaku mengapa aku ingin datang ke Night Fragrance, aku segera mengerti bahwa kamu memang seorang pemula. Saudari Wen menegakkan tubuhnya dan menatapku, sudut mulutnya sedikit melengkung. Agar adil, mungkin karena riasannya, Suster Wen bukanlah tipe wanita yang enak dipandang, tetapi setiap kali Anda melihatnya, Anda akan tersentuh oleh senyumannya. Mendengar evaluasi Suster Wen, saya hanya bisa dengan malu mengatakan kebenarannya. Hari ini memang hari pertama saya bekerja, dan Anda, Saudari Wen, adalah pelanggan pertama saya. Tatapan Saudari Wen berkedip beberapa kali, lalu dia menatapku dan berkata, Zilu, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kakak perempuan itu baru berusia 25 dan 60? Aku merasa sedikit bersalah karena tatapannya. Betul, Kak, kalau kamu tidak memberitahuku berapa umurmu, aku akan mengira kamu baru berusia 20-an. Ini bukan menyombongkan diri. Kamu benar-benar serius. Kok, keok, Zilu, kakak perempuan percaya padamu. Saat berbicara, Suster Wen tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia melemparkan 2 potong pakaian itu ke satu sisi dan dengan cepat berdiri di depanku, dengan kedua tangan di atas sisi kiri dan kananku. Dia menatapku dengan merendahkan dan berkata, kalau begitu, apakah menurutmu kakak perempuan itu cantik? Aku terpana dengan tindakannya yang tiba-tiba. Yang paling penting, dia sekarang mengangkangiku dengan cara yang sangat ambigu, yang berarti bahwa jika aku tidak mempunyai kain tipis di roknya, yang perlu kulakukan hanyalah mengangkatnya dan aku bisa dengan mudah menembus pertahanannya. Karena ketinggiannya, dadanya juga menghadap ke arahku. Seluruh tubuhnya seperti afrodisiak, memancarkan aroma unik gelombang demi gelombang ke arahku. Aku merasa seperti aku telah menunjukkan beberapa tanda tanggal 2 Februari jadi aku segera membuang muka dan mengalihkan perhatianku ke jendela. Pada saat yang sama, aku menelan seteguk air liur dan berkata, Wen, Saudari Wen, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Saudari Wen terkekeh, dia menjulurkan lidahnya yang lembut dengan cara yang sangat menawan, dan dengan ringan menjilat bibirnya, Zilu, bagaimana menurutmu saudari ini ingin melakukannya? Menghadapi wanita cantik yang seksi dan menggoda, aku sudah bekerja keras, dan jantungku berdebar tanpa henti. Dan jarak kami begitu dekat hingga nafas panas satu sama lain saling memukul dengan keras. Saat ini, aku sangat ingin mengambil inisiatif dan mendorong Saudari Wen ke atas sofa, namun aku tetap melindungi identitasku sebagai artis. Tunggu, aku meraih pinggang Saudari Wen dengan satu tangan dan dengan ringan mendorongnya ke arah sofa di samping. Di bawah tekanan kedua belah pihak, Saudari Wen langsung didorong ke samping dan berteriak kaget sementara saya buru-buru bangkit, bergerak ke samping, dan meninggalkan sisi Saudari Wen. Lalu, saya berdiri. Wen, Saudari Wen, ini tidak baik. Petik 2. Saya terbatuk-batuk sambil menutupi celana saya. Untungnya, Liu Fangfang telah memikirkan hal ini ketika dia memilihkan barang untuk saya, dan secara khusus memilih celana yang lebih longgar untuk saya. Saudari Wen pertama-tama menatap saya dengan wajah merah dan nyaris tidak menekannya, kemarahan. Kemudian, matanya secara tidak sengaja melirik celanaku, lalu menyipitkan matanya menjadi satu garis. Dia kembali ke senyum menawan dari sebelumnya, dan berkata dengan menggoda. Zilu, kakak sangat dingin. Aku menarik napas dalam-dalam. Kegembiraan di hatiku barusan sudah sedikit mereda, jadi aku berjingkat untuk mengambil jaket di sofa, dan dengan lembut melemparkannya ke arah Saudari Wen. Saudari Wen bahkan tidak menyadari apa yang akan kulakukan karena tubuhnya yang menawan tertutupi oleh jas besarku. Saya menghela napas lega dan bertanya dengan serius, Saudari Wen, apakah kamu masih kedinginan? Dia berpikir bahwa Suster Wen akan terus merayunya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Suster Wen akan melihat pakaiannya dan malah terdiam beberapa saat.
Dia kemudian bertanya, Zilu, apakah kamu juga merokok? Ya, itu dimulai 2 hari lalu. Aku menggaruk kepalaku karena malu, benar-benar melupakannya. Ketika saya keluar pada malam hari, saya mengabaikan keberatan Liu Fangfang dan merokok di dalam mobil dengan tatapan mematikan Liu Fangfang. Setelan saya secara alami ternoda oleh bau asap. Melihat saudari Wen tidak mengatakan apapun, saya melanjutkan, jika kamu tidak menyukai saudari Wen, saya akan segera keluar dan memanggil orang lain. Saudari Wen terkekeh, apa yang kamu pikirkan? Aku baru saja memikirkan suamiku. Saat itu, ketika dia mengejarku, dia sama denganmu. Dia jelas-jelas anak nakal yang tidak tahu apa-apa, namun dia tetap berusaha untuk menjadi berani dan tampil sempurna di hadapanku. Setelah mengatakan itu, Suster Wen berhenti sejenak. Saya tahu dia masih ingin mengatakan sesuatu, jadi saya tidak menindaklanjutinya. Sebaliknya, dia duduk di sofa di seberang kami dan meminum seteguk air dari cangkirnya sambil diam-diam menatapnya. Tapi di dunia ini, di mana ada orang yang sempurna. Mungkin dia terlihat tampan, tapi hatinya gelap dan kotor. Mungkin dia tidak terlihat biasa-biasa saja, tapi kenyataannya dia punya jutaan. Siapa yang bisa mengatakan hal seperti itu dengan jelas? Sepertinya saya sedang berbicara pada diri sendiri, atau mengisyaratkan sesuatu. Aku mengerutkan kening sambil berpikir. Tetapi justru karena kamu tidak memiliki orang yang sempurna, Zilu, kamu tidak perlu dengan sengaja melayani orang lain, dan mengubah niat awalmu. Saudari Wen meneguk air sambil berbicara, ekspresinya kembali ke dirinya sebelumnya. Bahkan wajahnya menjadi seputih sebelumnya. Bukan, putih pucat. Zilu, bantu aku mengambilkan air panas. Saudari Wen mengerutkan kening dan meletakkan cangkir air itu ke samping. Saya sedikit terkejut, Saudari Wen, bukankah kamu baru saja menuangkan air ini? Begitu aku selesai berbicara, aku melihat tatapan tidak senang di mata Suster Wen, dan langsung tertawa, tapi tidak apa-apa Kak, kamu pasti melakukan hal yang salah, aku akan mengambilkan air panas untukmu sekarang. Lalu aku berjalan ke meja kayu rosewood di sebelah sofa, yang diukir dengan banyak pola urat yang aneh. Saya kemudian mengetahui bahwa untuk menarik pelanggan, semua perabotan di setiap kamar di lantai 2 dipilih dan ditata dengan cermat dengan harga tinggi. Misalnya, meja yang kelihatannya tidak mahal sama sekali ini, memiliki harga pasar 50.000 yuan. Hanya ada satu telepon di atas meja. Saya menghubungi meja depan dan segera dijawab. Kedengarannya familiar. Halo, Saudara Zilu. Suara volume kecil terdengar jelas dari sisi lain. Aku memegang keningku dan berkata, ini aku, kenapa volume kecilmu ada di mana-mana? Baiklah, aku tidak akan menyia-nyiakan nafasku bersamamu. Tolong bawakan air panas ke kamarku. Hehe, apakah ini kamar Suster Wen? Volume kecil tertawa dan berkata, tentu saja, cepat pergi, jangan buang waktu. Tidakkah kamu lihat, Kakak Zilu? Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihat situasi di mana Kakak Wen bisa membuatmu minum air di hari pertama kerja. Pikirkanlah, ada alasannya mengapa manajer Su memanggilmu Zilu. Teruslah bicara omong kosong. Lalu Saudara Zilu, aku menutup telepon. Air panas yang kalian inginkan akan segera hadir. Setelah mengatakan itu, terdengar bunyi bip dari telepon. Aku sedikit bingung, apa maksud perkataan volume kecil? Kita akan menggunakan teknik ekstensi telepon. Setiap telepon yang dipasang di setiap ruangan memiliki kode tersendiri, dan resepsionis dapat menentukan ruangan mana berdasarkan kode yang kita hubungi. Ini menghemat banyak masalah. Sebelumnya, Xiao Xin bahkan memberitahuku secara rahasia bahwa teknik ini diciptakan ketika artis papan atas pertama Night Fragrance masih ada. Bahkan dengan sumber daya dan kekuatannya saat itu, mendapatkan benda ini telah menyebabkan vitalitas Night Fragrance rusak parah. Tentu saja saya mencemooh pernyataan ini. Jika saya tidak percaya, saya hanya bisa terus mendengarkannya seolah-olah itu hanya lelucon. Lagi pula, bagaimana teknologi sekecil itu bisa mentransfer tulang dari Night Fragrance yang kuat? Setelah menutup telepon, saya kembali ke sofa dan duduk. Kak Wen, saya sudah menghubungi meja depan. Mereka akan segera membawakan air panas. Saudari Wen mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Dia memegangi kepalanya seolah dia merasa tidak nyaman. Saya mendekat dan bertanya, Saudari Wen, ada apa? Saya ingin menggunakan punggung tangan saya untuk memeriksa dahinya untuk melihat apakah dia demam, tetapi saya tidak punya nyali.
Jika dia mengira aku mencoba memanfaatkannya, maka aku benar-benar tidak akan bisa menghilangkan panasnya bahkan jika aku melompat ke Sungai Kuning. Saudari Wen membenamkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Saat itu, ada ketukan di pintu, dan saya segera bangkit untuk membukanya. Melihat bahwa itu adalah volume kecil yang tertawa, aku mengambil nampan darinya sambil berkata tanpa berkata-kata, "Mengapa ada ekspresi seperti itu di wajahmu?" Volume kecil melirik ke sekeliling ruangan. Tampaknya melihat kondisinya sedikit tidak stabil, dia menjulurkan lidahnya dan berbisik ke telingaku. "Saudara Zilu, apakah kamu penasaran dengan apa yang saya katakan saat itu?" Saya mengangguk dan baru saja hendak masuk ketika saya berhenti berjalan dan berkata dengan ragu, "Itu benar." Volume kecil tersenyum sambil memperlihatkan dua lesung pipit di tengah pipinya. "Pertama, izinkan saya memberitahu Anda, Sister Wen sering datang ke clubhouse kami, tetapi mereka semua datang sendirian, jadi tidak banyak tamu. Kali ini, saya punya bermaksud membawanya menemuimu. Aku tidak menyangka kalau Suster Wen benar-benar bersedia membiarkanmu masuk ke kamarnya. Karena terbiasa nakal, aku yang sudah terbiasa nakal otomatis mengabaikan kata-kata, artinya, dan memusatkan pikiranku pada kalimat lain yang berasal dari volume kecil. Saya bertanya, katakan dulu, apakah ada alasan lain? Tentu saja, volume kecil memutar matanya, tapi aku tidak ingin memberitahumu sekarang. Saya terdiam dan buru-buru berkata, "Nyonya muda, cepat katakan. Anda sudah menggugah rasa ingin tahu saya sampai sejauh ini, tapi Anda sudah berhenti." "Pei, siapa yang merayumu?" Volume kecil meludahiku, dan berkata, "Saudara Zilu, apakah kamu melihat dua cangkir air panas di tanganmu? Dengarkan aku, jangan bersemangat." "Mengapa aku harus bersemangat?" Dengan penasaran aku melihat air panas di tanganku. Airnya jernih dan suhunya pas di mulut. Saya tidak berpikir itu akan menjadi terlalu panas. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, itu hanyalah air biasa. Volume kecil sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia menatapku dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama sebelum melanjutkan, "Secangkir air panas ini harganya 1.000 yuan. "Apa, 1.000 yuan?" Saya bergidik dan hampir kehilangan kendali atas air panas di tangan saya. Karena kegembiraan di hatiku, mau tak mau aku melihat dua gelas air di tanganku dengan lebih serius. Tapi sama seperti sebelumnya, saya tidak bisa melihat apapun. Volume kecil memegang nampan di satu tangan dan pinggangnya dengan tangan lainnya. Matanya dipenuhi dengan jijik, "Saudara Zilu, kamu tidak tahu. Tidak peduli apa, selama kamu memiliki pesanan VIP di lantai 2, akan ada 2, dan itu akan sesuai dengan yang tertinggi, kualitas." Ketika volume kecil mengatakan ini, saya akhirnya memahami masalahnya. Sebelumnya, Liu Fangfang pernah bercerita kepada saya bahwa bagi pelanggan di ruang pribadi di lantai 2, jika mereka seorang humas atau artis, mereka akan senang, apalagi segelas air 1.000 yuan ini, bahkan senilai 10.000 yuan, minuman akan bersedia membayarnya. Memikirkan hal ini, mau tak mau aku berseru kaget. Mungkinkah lantai 2 Night Fragrance Court hanya memiliki area pertambangan di rumah para wanita ini? Volume kecil turun ke bawah dan saya meletakkan air panas di depannya, mengingatkannya, "Saudari Wen, air panasnya ada di sini. Apakah Anda ingin minum sedikit dulu? Akan lebih nyaman untuk minum." Saudari Wen mengangkatnya kepalanya, wajahnya bahkan lebih pucat, dan tanpa menjawabku, dia mengambil cangkirnya dan meneguknya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, air di dalam cangkir tidak bisa dianggap panas, tapi juga tidak bisa dianggap dingin. Kebetulan saja itu terjadi di panggung tepat di pintu masuk cangkir. Saya tidak peduli lagi dengan formalitas. Aku memegang bahu saudari Wen dengan satu tangan dan dengan lembut menepuk punggungnya yang halus dan indah dengan tangan lainnya. Setelah beberapa saat, Suster Wen akhirnya merasa lebih baik. Aku merasakan wajahku memerah. Saya jelas tidak melakukan apapun, dan saya bahkan memintanya mengeluarkan 2.000 yuan untuk memesan 2 cangkir air panas. Saudari Wen sebenarnya berterima kasih padaku. Uhuk-uhuk, kalau aku tidak sedang bermimpi, maka otak Suster Wen pasti ditendang oleh seekor keledai. Saat dia memikirkan hal itu, senyuman tiba-tiba muncul di wajah saudari Wen. "Zilu, apakah kamu mengira kepala adikmu ditendang oleh seekor keledai?" Mendengar ini, aku bergidik dan buru-buru melambaikan tanganku. Tidak, bagaimana mungkin? Aku hanya berpikir, saudari Wen sepertinya berusia awal 20-an,
Kamu bilang dia sudah berusia awal 30-an, bisakah kamu berbohong? Saudari Wen tertawa, minumlah air dulu, kamu mungkin haus juga. Dia sepertinya tidak memperhatikan apa yang baru saja dia katakan. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada secangkir air di tangannya. Kali ini, dia menyesapnya dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Aku melakukan yang terbaik untuk memperlihatkan senyuman dan berkata, Saudari Wen, kamu boleh minum. Aku tidak haus. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak haus, dia sebenarnya melihat ke cangkir air dengan ekspresi sedih. Ini tidak mungkin air abadi yang diturunkan oleh Gunung Su, bukan? Saudari Wen tertawa dan menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa lama, dia berkata, apakah kamu tidak tahu arti di balik pesanan saya? Aku mengangguk. Ya, lalu kenapa kamu tidak meminumnya? Dengan itu, Saudari Wen mengatupkan bibirnya dan mendekat ke arahku, sambil berkata, ini pertama kalinya aku memesan double di clubhouse-mu. Melihat bibir merah seksi Sister Wen, mau tak mau aku mundur setengah langkah. Aku menelan ludahku dan berkata, aku akan minum. Aku akan segera minum. Saat itulah Sister Wen kembali ke sofanya dan tertawa. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan berkata, Silu, kamu benar-benar orang PR yang berbeda. Saya minum air dan bertanya, berbeda dari yang lain. Benar, berbeda dari kebanyakan. Saudari Wen menatapku, lalu mengangguk. Tahukah Anda apa peran humas? Aku menggelengkan kepalaku. Apa itu? Kau bisa menebaknya. Dengan itu, Saudari Wen mengambil cangkir berisi air dan mulai mengamatinya perlahan, seolah-olah ada bunga di cangkir itu. Menghasilkan uang. Saya ragu-ragu. Saya tidak tahu apakah itu tujuan sebenarnya dari PR, tapi saya yakin memang demikian. Jika bukan karena banyaknya hutang yang akan ditransfer kepada saya setelah kematian orang tua saya tidak akan pernah memasuki industri seperti itu. Saudari Wen menggelengkan kepalanya, menatapku dengan jijik, Silu, kenapa kamu begitu vulgar? Meskipun itu adalah penghinaan, aku tahu bahwa Saudari Wen tidak mempunyai niat untuk meremehkanku. Benar saja, saat berikutnya, Saudari Wen melanjutkan, Silu, bisakah kamu memberitahuku, bagaimana kamu bisa masuk ke bisnis ini? Saya berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, Saudari Wen, saya minta maaf tetapi saya tidak dapat memberitahu Anda mengenai hal ini. Untuk saya, pengalaman saya memasuki bisnis ini tanpa alasan adalah sesuatu yang tidak ingin saya ceritakan kepada siapapun. Faktanya, jika saya memberitahu orang lain, mereka mungkin akan langsung mengolok-olok saya. Saudari Wen tertawa, karena kamu tidak memberitahuku, maka aku tidak akan lagi memberitahumu mengapa kamu ada di sini pada malam hari. Mengetahui bahwa Saudari Wen tidak marah, saya tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, perlahan-lahan saya dapat memahami hal-hal ini di masa depan. Saudari Wen memutar matanya ke arahku, lalu bagaimana jika kakak tidak ingin memberimu kesempatan ini di masa depan? Aku menjilat bibirku dan berkata, menurutku, kemungkinannya tidak besar. Saudari Wen tidak hanya marah padaku karena melakukan ini dengan sengaja, tapi dia juga terlihat tidak ingin menggangguku lagi. Aku tersenyum. Bagaimana kalau begini, Saudari Wen, izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Cerita apa? Saudari Wen menatapku dan berkata dengan cepat. Meskipun suasana hati Saudari Wen sepertinya sedang tidak bagus, aku tahu dia masih bahagia di hatinya. Setidaknya untuk saat ini, sikapnya saat pertama kali bertemu denganku benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saya yakin jika saya bercanda dengannya saat pertama kali bertemu dengannya, Saudari Wen mungkin akan langsung putus asa dan pergi. Uhuk-uhuk, melihat Saudari Wen menatapku seolah-olah dia mendengarkan ceritaku dengan sepenuh hati, aku berdeham dan berkata, aku pernah melihat lelucon sebelumnya, tapi kebanyakan seperti ini. Sedangkan Chang San Zhao Zilong, dia melakukan 7 serangan dan 7 serangan. Tombak peraknya memiliki 36 gerakan, dan dia luar biasa gagah berani. Dia telah membunuh Chang Sakai tanpa peluang untuk menang. Dia benar-benar pantas disebut sebagai seorang yang hebat, jenderal generasinya. Setelah mengatakan itu, aku berhenti dan memandang Saudari Wen dengan senyuman yang bukan senyuman. Saudari Wen mengerutkan kening, cerita apa ini, tapi saya suka Zhao Zilong dari 3 kerajaan itu. Saat dia berbicara, Saudari Wen memiringkan kepalanya dan mengacak-acak rambutnya yang berantakan. Jangan khawatir, Saudari Wen, masih ada lagi.
Saya minum seteguk air panas dari meja. Sejak Saudari Wen menjelaskannya kepadaku, aku tidak merasa gugup lagi. Namun, Zhang Sakumbo itu juga bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Tidak hanya dia terlihat seperti bunga dan batu giok, dia juga orang nomor satu di halaman Yin Hong. Bagaimana dia bisa membiarkan Zhao Zilong masuk dan keluar sesuka hatinya? Dia membalikkan tubuhnya, dan sepasang teratai giok itu meringkuk ke arahnya, memeluk Zhao Zilong. Gerakan selanjutnya yang dia lakukan adalah gaya teratai duduk Genyin yang legendaris. Sebelum aku dapat menyelesaikan kata-kataku, aku mendengar Saudari Wen di sampingku tertawa, dengan suara keras sambil menutup mulutnya. Wajahnya memerah, membuatnya terlihat sangat cantik. Saudari Wen memutar matanya, "Silu, bocah nakal, rambutmu bahkan belum tumbuh seluruhnya, dan kamu masih berani mengemudi denganku." Saya terkekeh, "Saudari Wen, bukankah kamu merasa jauh lebih baik sekarang?" Saudari Wen mendengus, seolah dia tidak ingin mendengar apa yang aku katakan. Saya bertanya dengan sadar, "Saudari Wen, apakah Anda memakai riasan yang sangat putih hari ini?" "Tidak," Saudari Wen mengerutkan kening, "saya telah merias wajah tipis-tipis." "Ada apa?" Melihat Saudari Wen tidak tampak bahagia, hatiku tenggelam, tetapi saya tidak putus asa, dan melanjutkan, "Saudari Wen, kalau begitu kamu sangat pucat. Saat pertama kali melihatmu, kupikir kamu memakai riasan tebal." Petik 2. Zilu, apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja secara langsung. Kakak tidak akan marah. Saudari Wen segera memahami pikiranku, dan berkata dengan acuh tak acuh. Saudari Wen memang seorang seniman bela diri yang berpengalaman. Untuk bisa melihatnya sekilas, dia memang sangat kuat. Saya mengacungkan jempol sebagai pujian, namun ditampar keningnya oleh Suster Wen. "Apa yang kamu bicarakan?" "Siapa yang tua?" Aku tersenyum dan bersandar sedikit, menjauh dari Suster Wen. "Suster Wen, menurut pengamatanku, apakah kamu sering merasakan sedikit sakit di tulang rusuk kanan bawahmu?" Suster Wen bertanya dengan ragu, "Ya, bagaimana kamu tahu?" Saya tersenyum misterius. "Juga, apakah kamu sering merasa putus asa, lemah, dan tidak dapat melihat apapun dengan jelas?" Saudari Wen tertarik, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Benar, tidak hanya itu, saya juga kalah tidur baru-baru ini." "Zilu, bagaimana kamu tahu tentang ini? Kamu tidak boleh membocorkannya." Saat aku mengatakan itu, aku melihat ekspresi jijik di wajah Saudari Wen, dan hanya bisa berkata, "Sebenarnya, aku baru saja belajar beberapa bahasa Mandarin kasar, resep obat di masa lalu." Saudari Wen mengangguk, "Jadi begitulah. Karena kamu bisa melihat ke dalam tubuhku, bisakah kamu membantuku menyelesaikan masalahku?" Saya telah berbicara dengan banyak dokter sebelumnya, tetapi semuanya tidak dapat disembuhkan, dan dalam beberapa hari penyakitnya kambuh. Aku tersenyum, "Tentu saja bisa. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda Saudari Wen, Anda tidak perlu makan ramuan obat yang mahal, Anda hanya perlu beberapa obat Tiongkok sederhana." Saudari Wen berpura-pura tidak senang, "Zilu, berhentilah membuat kami dalam ketegangan, cepatlah dan berbicara. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Petik 2. Hehe, sebenarnya, Suster Wen seperti kamu yang ginjalnya tidak mencukupi. Aku tertawa. Suster Wen sedikit bingung ketika dia berkata dengan linglung, "Ucapkan kata-kata manusia. Ginjal hilang."